Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai peranan orang tua, peranan masyarakat, dan peranan profesional lain dalam pendidikan inklusi. Nah, di sini kami akan membahas, eh, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Dika Indra Putri dengan NIM 21003038 dengan NIM 22 1298184. Dan yang ketiga Mezita Faizatun Nufus dengan NIM 2302 Baik, eh, materi yang pertama kami akan menjelaskan mengenai peranan orang tua dalam pendidikan inklusi. Yang akan di Faizatun Nufus. Baik, Kepada Nezita dipersilakan. baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu mengenai peranan orang tua dalam pendidikan inklusi. Berdasarkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, jelas bahwa partisipasi orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka memang sangat penting untuk pengembangan pendidikan inklusi di seluruh dunia. Orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus memiliki peran yang sangat penting dalam membuat keputusan tentang pendidikan dan membantu anak mereka. Keterlibatan orang tua dalam berbagai bentuk seperti mengasuh anak di dalam rumah, menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, dan memberikan model pengasuhan yang tepat dikenal sebagai dukungan orang tua. Anak berkebutuhan khusus yang mendapat dukungan penuh dari orang tuanya dapat mencapai potensi terbaiknya. Ibu dan ayah dapat membantu anak merasa penting. Dari gambaran di atas tadi, terdapat peran orang tua dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, advokasi bagi pendidikan anak mereka. Yang kedua, sebagai kolaborator dan rekomendator bagi para profesional untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang cara mereka menangani anak mereka di rumah agar mudah dalam memutuskan masalah pendidikan bagi anak. Yang ketiga, memberikan sebuah pengakuan terhadap eksistensi anak dengan memberikan mereka akses untuk bisa hidup di dalam kalangan yang lebih umum. Dan yang terakhir, membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah dan program dukungan belajar untuk anak-anak mereka. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nezita Faizatun Nufus. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan masyarakat dalam pendidikan inklusi yang akan dijelaskan oleh Nada Asilah Raihana. Kepada Nada dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya yaitu peranan masyarakat dalam pendidikan inklusi. Inklusi merupakan perubahan praktis yang memberikan peluang bagi anak dengan berbagai kemampuan yang berbeda untuk bisa berhasil dalam belajar. Perubahan tersebut juga dilakukan di dunia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Perubahan tersebut dapat diamati dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Adapun peran masyarakat dalam inklusi menurut Ditjendikdaksmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya model pendidikan inklusi.
Yang kedua, memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Yang kelima, membantu mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya. Yang keenam, sebagai tempat atau wadah belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, merupakan sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman praktis. Dan yang terakhir, mendukung sekolah dalam mengembangkan lingkungan inklusi ramah terhadap pembelajaran. Berdasarkan jabaran tersebut, salah satu masyarakat yaitu membantu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya, pemberdayaan orang tua dan masyarakat dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus merupakan dasar untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan anak. Salah satu upaya pemberdayaan orang tua dan masyarakat untuk identifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan di Desa Balingasal, Padureso. Pemberdayaan ini penting mengingat di lokasi tersebut pemahaman orang tua akan anak berkebutuhan khusus yang masih rendah serta keberadaan sekolah luar biasa yang baru saja menurut Purwandari 11. Peran masyarakat sangat penting diwujudkan dalam implementasi pendidikan berkebutuhan khusus, karena masyarakat memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan sekolah dan sekaligus masyarakat juga sebagai pemilik sekolah di samping pemerintah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai peranan profesional lain dalam pendidikan inklusi. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Dika Indra Putri. Pada Dika Indra Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Dika Indra Putri dengan NIM 210030818. Baiklah, saya akan membacakan peranan profesional lain dalam pendidikan inklusi. Komite sekolah adalah madrasah, lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dan dalam pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan komite sekolah, salah satunya dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044 U 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Maksud dan tujuannya dibentuknya komite sekolah adalah agar ada satu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas yang berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat yang pertama yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, dan yang kedua meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat di satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu menciptakan suasana kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu peran. Peran adalah komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan proses pendidikan kebutuhan khusus pendidikan inklusif di satuan pendidikan atau sekolah.
Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai lembaga pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu sebagai lembaga pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan sebagai lembaga mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Fungsinya yaitu sekolah memiliki peran seperti telah diuraikan di atas, menjalankan perannya sebagai komite sekolah memiliki fungsi yang pertama mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua yaitu bekerjasama dengan masyarakat, perorangan atau organisasinya usaha dan dunia industri, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga yaitu kampung dan menganalisis aspirasi dan sebagai kebutuhan pendidikan diajukan oleh masyarakat, itu memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai. Yang kelima, mendorong orang tua, siswa, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan pemerataan pendidikan. Yang terakhir yaitu pengurus dan anggota. Dalam buku pedoman umum, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa kepengurusan dan keanggotaan komite sekolah berasal dari elemen masyarakat, yaitu perwakilan orang tua, wali peserta didik, yang kedua tokoh masyarakat, tiga anggota masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan, yang empat pejabat pemerintah atau setempat, yang kelima dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, enam pakar pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, yang ketujuh organisasi atau perwakilan alumni untuk SKS dan perwakilan komite sekolah yang disepakati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dika Indra Putri. Jadi dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan pendidikan inklusif, orang tua, masyarakat, dan profesional lainnya harus, karena orang tua itu mainkan peran penting sebagai pembela dan pengambil keputusan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan memastikan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai mitra pemerintah, mendukung akses ke pendidikan, dan membantu menemukan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan membangun lingkungan belajar yang inklusif. Selain itu, komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat dan memberikan dukungan, pengawasan, dan petunjuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Sehingga dengan adanya kerjasama antara masyarakat, orang tua, dan profesional lainnya ini sangat penting untuk membangun sistem pendidikan adil. Mungkin hanya itu pemaparan materi mengenai dari kelompok kami mengenai peran orang tua, peranan masyarakat, dan peranan profesional lainnya dalam pendidikan inklusi. Nah, baik, di sini selanjutnya kami akan membuka sesi kritik dan saran. Jadi kepada teman-teman yang memberikan kritik dan saran terhadap makalah ataupun PPT dan penampilan kami dipersilakan. Silakan kepada Anggun Ramadhani Putri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anggun Ramadhani Putri Utami dengan NIM 230020006 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Sebelumnya di sini saya ingin memberikan apresiasi kepada kelompok penyaji karena telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik dan memaparkan materi yang terbaik. Tapi di sini saya ingin memberikan sedikit saran untuk kedepannya. Yang pertama yaitu dari PPT. Yang mana kita tahu itu kan PPT itu merupakan arti dari PowerPoint.
Nah, jadi itu PowerPoint kelompok itu tadi yang saya lihat mungkin terlalu kompleks untuk dibilang PowerPoint karena isinya tulisan semua. Jadi nanti kalau misalnya buat PowerPoint itu boleh dimasukin poin-poin pentingnya aja. Nanti yang dijelasinnya tuh yang dari makalahnya nggak perlu semuanya dimasukin dalam PowerPoint. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk penulisan makalah seperti yang ada dalam peraturan penulisan makalah, yang ada bulat-bulatnya itu tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi tuh kalau urutan buat makalah kayak misalnya judulnya A besar, habis itu nanti kalau dari subbabnya dipakai dipakai angka. Setelah dari angka itu kalau misalnya ada subbab lagi nanti pakai huruf kecil dan dikasih tanda kurung. Jadi yang kayak penggunaan titik-titik bulat-bulat yang tebal itu tuh tidak diperbolehkan dalam makalah. Terus juga untuk daftar pustaka kalau dapus. Jadi maksud tidak urut itu kalau daftar pustaka itu harus diurutkan berdasarkan subjek. Sekian kritik dan saran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggun Ramadhani. Mungkin memang makalah kami ada kekurangan. Lain kali mungkin kami akan memperbaiki lagi makalah serta PPT kami. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman lain yang ingin memberikan kritik dan saran terhadap kelompok kami? Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, di sini kami akan mengambil untuk 4 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada penanya pertama, yaitu Cindy Dwi Savitri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Savitri dengan NIM 220.2234 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baik, pertanyaan saya terhadap kelompok yaitu bagaimana cara meningkatkan pemahaman orang tua tentang pendidikan inklusi dan pentingnya peran mereka dalam hal ini. Baik. Terima kasih pada Cindy Dwi Savitri. Nah, untuk teman-teman yang telah memberikan kritik dan saran ataupun pertanyaan, mohon dikirim ke grup WhatsApp. Selanjutnya dipersilakan kepada Rika Yani. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Yani dengan NIM 230003205 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Sekian pertanyaan dari saya kembali. Terima kasih kepada Rika Yani. Selanjutnya dipersilakan untuk bertanya, yaitu Tara Rizkika. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Rizkika dengan NIM 230031147. Saya ingin bertanya, jelaskan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan pada. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nisa Agustiana Nasution dengan NIM 2302022 ingin bertanya kepada kelompok penyaji terkait peranan masyarakat dalam pendidikan inklusi. Pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat mengedukasi diri mereka tentang pentingnya pendidikan inklusi? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Nisa Agustina Nasution. Baik, silakan untuk penanya terakhir, yaitu Olivia Hilmaningsih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya Olivia Hilmaningsih dengan NIM 23022026. Izin bertanya, adapun pertanyaan saya, yakni apa saja sih tantangan yang dihadapi orang tua dalam pendidikan inklusi, serta bagaimana cara orang tua dapat mendukung pendidikan inklusi di rumah? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Olivia Hilmaningsih. Baik, kepada teman-teman, memberikan waktu sebentar untuk kami mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Dan kesadaran meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan khusus melalui seminar, workshop, atau kampanye mengurangi meningkatkan aksesibilitas, membangun infrastruktur yang ramah disabilitas seperti trotoar yang dapat diakses, fasilitas umum yang inklusif, dan transportasi yang memadai. Yang ketiga yaitu dukungan komunikasi, mendorong kelompok Leona, tolong. Baik, teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Kayani, itu yang akan dijawab oleh Mezita Faizatul. Kepada Mezita. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rikayani, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus dengan beberapa cara. Yang pertama, masyarakat dapat memulai dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop tentang inklusi dan aksesibilitas, serta mengundang orang tua dan anak berkebutuhan khusus untuk berbagi pengalaman dan kesulitan mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan anak-anak, kebutuhan dan hak-hak anak kebutuhan khusus. Yang kedua,
Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan menjadikan lingkungan lebih aksesibel dan ramah. Contohnya, dengan membuat jalur akses yang lebih luas dan rata, serta menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, seperti lift dan toilet yang dapat diakses oleh anak penyandang disabilitas. Selain itu, masyarakat juga dapat membuat program-program yang inklusif seperti kegiatan olahraga dan seni yang dapat diikuti oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung orang tua dan anak berkebutuhan khusus dengan memberikan bantuan dan dukungan emosional. Contohnya, dengan menjadi relawan atau mentor untuk anak berkebutuhan khusus, atau dengan memberikan bantuan keuangan untuk membantu biaya perawatan dan terapi. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mezita Faizatunufus. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Rika Yani, dipersilakan untuk raise hand. Baik, dipersilakan kepada Leona Merisa. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Rika Yani. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kegiatan inklusif, mengadakan program dan kegiatan yang melibatkan anak dengan tanpa kebutuhan khusus sehingga mereka dapat berinteraksi dengan belajar satu sama lain. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pengambil keputusan. Adalah melibatkan orang tua dan penyandang disabilitas dalam perancangan dan kebijakan untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Yang ketiga yaitu dukungan komunitas, yaitu mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan dukungan baik emosi maupun praktik bagi keluarga yang memiliki berkebutuhan khusus. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Leona Merisa. Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawabannya? Baik, kalau tidak ada lagi penambahan jawaban atas pertanyaan dari Rika Yani, saya kembalikan kepada Rika Yani, apakah dapat memahami jawaban dari kelompok serta tambahan dari forum? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya sudah cukup paham atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Dika Indra Putri, yaitu yang akan mohon maaf. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Tara Rizkika yang akan dijawab oleh Dika Indra Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Rizkika. Mengapa jelaskan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi. Berikut kolaborasi antara orang tua dan profesional seperti guru, terapis, psikolog merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan inklusi. Beberapa alasan adalah yang pertama yaitu pemahaman kebutuhan anak. Orang tua memiliki pengetahuan mendalam tentang keunikan, kekuatan, dan kebutuhan khusus anak mereka. Profesional dapat memberikan penilaian dan wawasan profesional tentang kondisi anak. Kolaborasi ini mungkin perencanaannya dan intervensi yang tepat bagi anak. Yang kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Orang tua dan profesional dapat bersama-sama merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai. Mereka dapat merancang program pendidikan yang holistik dan
terintegrasi, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara orang tua dan profesional memastikan pelaksanaan yang efektif. Dan yang ketiga yaitu dukungan dan pemberdayaan orang tua. Kolaborasi memungkinkan orang tua memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan anak dan strategi intervensi. Orang tua dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran anak di rumah. Dukungan dan bimbingan dari profesional dapat memberdayakan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Yang keempat yaitu komunikasi dan koordinasi yang efektif. Kolaborasi memfasilitasi pertukaran informasi dan ide-ide antara orang tua dan profesional. Komunikasi yang terbuka dan teratur memungkinkan pemantauan dan kemajuan, penyesuaian, dan program jika diperlukan. Yang kelima yaitu hasil pembelajaran yang optimal. Kolaborasi orang tua dan profesional dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi anak. Intervensi yang terintegrasi antara rumah dan sekolah mendukung generalisasi keterampilan anak di berbagai lingkungan. Kolaborasi berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih komprehensif bagi anak. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dika Indra Putri. Kepada teman-teman yang ada di forum, apakah ingin menambahkan jawaban? Baik, teman-teman. Silakan kepada Widya Hernalis. Baik, terima kasih moderator. Saya Widya Hernalis dengan NIM 230061222 ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Katara Rizkia, yang mana pertanyaannya jelaskan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi. Jadi kolaborasi antara orang tua dan profesional seperti guru dan tenaga pendidikan lainnya sangat penting dalam pendidikan inklusi karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu penyelarasan strategi pembelajaran. Kerjasama ini membantu menyelaraskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Alasan kedua yaitu pertukaran informasi. Jadi orang tua dapat memberikan informasi mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan anak yang memungkinkan untuk mengadaptasi metode pengajaran dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu dengan dukungan emosional dan moral. Kolaborasi ini menciptakan dukungan emosional bagi anak, di mana orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk memberikan bimbingan dan konsisten di rumah dan sekolah. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Hernalis. Selanjutnya, penambah jawaban dipersilakan kepada Dela Elshi Aidira. Baik, sebelumnya terima kasih akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Tara Rizky, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi. Dan kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi ini sangat penting karena berbagai alasan yang mendukung, di mana yang pertama itu pemahaman khusus tentang anak, di mana orang tua memiliki pengetahuan yang mendalam dan mereka dapat memberikan informasi yang akurat kepada sekolah tentang kebutuhan anaknya. Lalu yang kedua yaitu membantu guru dalam melibatkan anak, di mana orang tua dapat membantu guru dalam menangani anaknya yang berkebutuhan khusus. Lalu selanjutnya ada mengoptimalkan perkembangan anak, di mana kolaborasi antara orang tua dan guru itu dapat melanjutkan pelajaran di rumah. Dan penambahan jawaban dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dela Elshi Aidira. Selanjutnya silakan kepada Olivia Hilmaningsi untuk menambahkan jawaban.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Olivia Maningsi dengan NIM 230226. Izin menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan dari Tara Rizky. Adapun pertanyaannya, jelaskanlah pentingnya kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi. Kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Orang tua membawa wawasan tentang kebutuhan dan kekuatan anak mereka, sementara profesional pendidikan memiliki pengetahuan tentang strategi pengajaran yang efektif. Sinergi ini memungkinkan pengembangan rencana pendidikan yang lebih komprehensif dan disesuaikan serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Dengan bekerja sama, mereka dapat memastikan bahwa semua siswa mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk berkembang secara optimal. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Olivia yang mengisi. Selanjutnya disilakan kepada Luciana Putri Lubis. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Luciana Putri Lubis dengan NIM 23002026. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Tara Rizkia, di mana pertanyaannya, jelaskan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi. Kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusi sangatlah penting karena beberapa alasan berikut. Di mana ya alasan yang pertama, ada pemahaman yang mendalam. Orang tua memiliki pemahaman yang mendalam tentang anak mereka, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan khusus mereka. Sedangkan profesional memiliki pengetahuan mendalam tentang teori pendidikan, strategi pembelajaran, dan intervensi yang efektif. Dengan bekerja sama, keduanya dapat menyusun program pendidikan yang paling sesuai untuk anak. Selanjutnya ada dukungan yang komprehensif, di mana anak berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan yang konsisten dari berbagai pihak. Kolaborasi antara orang tua dan profesional memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang komprehensif baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya ada peningkatan efektivitas, di mana dengan saling berbagi informasi dan bekerja sama, orang tua dan profesional dapat meningkatkan efektivitas intervensi dalam mencapai yang lebih baik bagi anak. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak sangat penting. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri orang tua dan mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam pendidikan anak. Selanjutnya, memperkuat komunikasi, di mana komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan profesional sangat penting untuk membangun hubungan yang saling percaya dan mendukung. Yang terakhir, ada menyediakan perspektif yang berbeda, di mana orang tua dan profesional memiliki perspektif yang berbeda tentang anak. Dengan bekerja sama, keduanya dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan anak dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Lubis. Untuk menambah jawaban terakhir kepada Afifah Nurtisna. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Afifah dengan NIM 22126245 izin menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Tara Rizkika, di mana pertanyaannya, jelaskan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan profesional dalam pendidikan inklusif, di mana kolaborasi antara orang tua dan profesional itu sangat penting, memberikan pemahaman khusus tentang anak. Contohnya dengan anak yang berkebutuhan khusus, anak dengan autisme, di mana orang tua mereka memiliki pengetahuan tentang perilaku dan kebutuhan khusus mereka yang memiliki autisme. Mereka tahu bahwa anak mereka sangat sensitif terhadap suara keras dan perlu waktu yang lebih lama untuk memproses informasi. Jadi, guru dapat menggunakan informasi ini untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih fleksibel. Misalnya, guru dapat menggunakan metode pembelajaran visual yang lebih jelas
kelas dan mengisi suara keras saat mengajar, di mana dengan autisme dapat lebih nyaman dan terlibat dalam proses belajar sehingga mereka dapat mengekspresikan diri dan belajar secara efektif. Contoh lainnya di mana pada anak dengan gangguan perhatian, di mana orang tua mereka memberikan informasi tentang bagaimana anak mereka dengan gangguan perhatian atau ADHD dapat fokus dan berkontribusi dalam kelas. Di sini guru dapat menggunakan strategi seperti memberikan tugas-tugas yang singkat dan sederhana, serta menggunakan metode pembelajaran yang interaktif untuk mempertahankan perhatian anak. Hasilnya, anak dengan ADHD gangguan mereka yang bermasalah, gangguan perhatian. Baiklah, sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afifah Nurtisna. Kami kembalikan kepada penanya, yaitu Tara Rizkika. Apakah memahami jawaban yang dijawab kelompok serta tambahan jawaban dari forum diskusi? Baik, terima kasih kepada kelompok dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sangat mengerti dengan jawaban tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Cindy Dwi Safitri yang akan dijawab oleh Nada Asila. Kepada Nada Asila dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cindy Dwi Safitri, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan pemahaman orang tua tentang pendidikan inklusi dan pentingnya peran mereka dalam hal ini? Adapun untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pendidikan inklusi dan pentingnya peran mereka, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil, yaitu seperti edukasi dan penyuluhan. Mengadakan program pelatihan bagi orang tua untuk memahami konsep pendidikan inklusi, manfaatnya, serta cara berkontribusi secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup informasi tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan bagaimana mendukung mereka dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, penyuluhan melalui sekolah. Sekolah dapat mengadakan sesi penyuluhan yang melibatkan orang tua, guru, dan ahli pendidikan untuk menjelaskan pentingnya pendidikan inklusi. Diskusi terbuka dapat membantu orang tua merasa lebih terlihat dan memahami peran mereka. Selanjutnya, keterlibatan aktif. Kolaborasi dengan guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Ini termasuk komunikasi rutin antara orang tua dan guru untuk membahas kemajuan anak. Selanjutnya, dukungan emosional dan moral. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional kepada anak-anak mereka, membantu mereka mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam pendidikan inklusi. Ini juga mencakup pengakuan terhadap keberagaman kebutuhan setiap anak. Yang selanjutnya, membangun komunitas. Forum diskusi orang tua untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam mendukung pendidikan inklusi. Mengadakan kegiatan bersama antara sekolah dan keluarga seperti seminar atau acara sosial untuk memperkuat hubungan orang tua dan pihak sekolah, serta meningkatkan kesadaran tentang pendidikan inklusi. Dan yang terakhir, ada informasi dan sumber daya. Menyediakan materi edukasi seperti brosur atau video yang menjelaskan tentang pendidikan inklusi dan peran orang tua. Materi ini bisa dibagikan di sekolah melalui platform online. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan orang tua dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam pendidikan ini, serta meningkatkan kolaborasi antara rumah dan sekolah mendukung perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus secara optimal. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sila Rehana. Di sini saya ingin mencoba menambahkan jawaban atas pertanyaan Cindy Dwi Safitri. Jadi, selain yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada beberapa cara lain yang dapat meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pendidikan inklusi. Yang pertama itu kita bisa melakukan suatu seperti kampanye media sosial. Kita bisa memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pendidikan inklusi. Contohnya, kita bisa membuat video, poster, atau artikel yang
menjelaskan konsep pendidikan inklusi dan bagaimana manfaat dari pendidikan inklusi tersebut. Selanjutnya bisa juga dengan mengadakan pelatihan untuk para orang tua tersebut atau workshop yang khusus dirancang untuk orang tua. Nah, pelatihan ini akan dapat membahas tentang definisi pendidikan inklusi, peran orang tua dalam mendukung anak berkebutuhan khusus, serta strategi pembelajaran yang efektif. Sehingga dengan menjelaskan hal ini, tentu orang tua akan lebih paham bagaimana peran pendidikan inklusi tersebut. Nah, tentunya tidak kalah penting itu melakukan kerjasama dengan sekolah. Orang tua perlu meningkatkan komunikasi antara sekolah dengan sekolah, serta dapat mengadakan pertemuan rutin dengan sekolah untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan anak dan pendidikan yang digunakan. Sehingga ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam pendidikan inklusi. Baik, itu tambahan jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah dari forum ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Cindy Dwi? Persilakan kepada Riesha Pratiwi. Baiklah, terima kasih pada moderator karena telah mengizinkan saya untuk menjawab untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Cindy Dwi Safitri, yang dimana pertanyaannya tersebut adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman orang tua inklusi dan juga dalam hal ini. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi untuk meningkatkan pemahaman orang tua, jadi untuk meningkatkan pemahaman orang tua dapat dilakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama dengan melakukan sosialisasi yang intensif. Jadi sosialisasi di sini yang dapat dilakukan seperti workshop dan juga seminar. Dengan mengadakan acara-acara khusus seperti ini, yaitu dengan membahas pendidikan inklusi secara mendalam, seperti mulai dari pengertiannya, tujuan hingga manfaatnya. Kemudian sosialisasi yang dapat dilakukan dengan kunjungan sekolah, yaitu dengan mengundang orang tua untuk mengunjungi sekolah-sekolah inklusi agar mereka dapat melihat langsung bagaimana penerapannya. Selanjutnya dengan media sosial, yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait pendidikan inklusi melalui postingan yang menarik, video ataupun infografis. Kemudian dengan melibatkan orang tua secara aktif, yaitu seperti bisa dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi bersama orang tua dan juga dapat melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah dan juga dengan membangun komunikasi yang baik antara guru dan juga orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memberikan informasi yang akurat dan juga mudah dipahami, yaitu dapat dilakukan dengan menyajikan informasi tentang pendidikan inklusi dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga dengan menyampaikan contoh-contoh kasus nyata untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang manfaat pendidikan inklusi. Selanjutnya yang ketiga dengan mengatasi miskonsepsi dan juga stigma, yaitu dapat dilakukan dengan membuka ruang bagi orang tua untuk bertanya dan berdiskusi, serta memberikan penjelasan yang memadai untuk mengatasi miskonsepsi yang ada. Kemudian pentingnya peran orang tua dalam pendidikan inklusi, yaitu peran yang pertama yaitu dengan mendukung anak. Jadi dengan memberikan dukungan dan juga emosi, serta motivasi kepada anak untuk percaya diri dan juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian peran yang kedua yaitu dengan bekerja sama dengan guru, yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dengan guru untuk membahas perkembangan anak. Kemudian yang ketiga dengan mempelajari kebutuhan anak, yaitu dengan memahami kebutuhan khusus anak dan juga mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut di rumah. Kemudian yang terakhir yaitu dengan membela hak-hak anak dan juga memperjuangkan akses pendidikan yang setara bagi semua anak. Sekian penambahan jawaban yang saya berikan, saya kembalikan ke... Terima kasih kepada Riesha Pratiwi. Apakah ada teman-teman yang menambahkan jawaban lagi? Sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya, apakah merasa paham dengan jawaban yang telah forum. Baik, terima kasih atas jawaban kelompok dan forum. Di sini saya dapat memahami dan sedikit menyimpulkan dari pertanyaan kelompok maupun forum, yaitu
cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman orang tua, yaitu dengan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada orang tua, kemudian penyuluhan dari sekolah itu sendiri, kemudian keterlibatan aktif dengan sekolah, kemudian dukungan emosional dan moral, kemudian membangun komunikasi terbuka, kemudian informasi dan sumber daya seperti sumber informasi bagi orang tua melalui platform media, kemudian bisa dengan melakukan pelatihan untuk orang tua murid yang berkebutuhan khusus. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy Savitri. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Olivia Domisi yang akan dijawab oleh Mezita Faizatun. Dipersilakan kepada. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia Himaningsih, yang mana pertanyaannya yaitu apa saja tantangan yang dihadapi orang tua dalam pendidikan inklusi serta bagaimana cara orang tua dapat mendukung pendidikan inklusi di rumah. Tantangan yang dihadapi orang tua dalam pendidikan inklusi, salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif. Banyak orang tua mungkin tidak familiar dengan konsep pendidikan inklusif, manfaatnya, dan bagaimana pendidikan inklusif dapat diterapkan secara efektif. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan tentang cara mendukung pembelajaran anak mereka. Yang kedua, perlunya orang tua untuk menyesuaikan gaya pengasuhan mereka agar sesuai dengan kebutuhan unik anak mereka. Anak-anak penyandang disabilitas mungkin memerlukan dukungan dan akomodasi tambahan yang dapat menyita waktu dan melelahkan bagi orang tua. Selain itu, orang tua mungkin perlu menavigasi sistem dan yang rumit untuk mengakses sumber daya dan layanan yang dapat mendukung pendidikan anak mereka. Dan bagaimana orang tua dapat mendukung pendidikan inklusif di rumah? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua. Yang pertama, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif di rumah dengan mempromosikan penerimaan dan pemahaman terhadap keberagaman. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan dan merayakan perbedaan menggunakan bahasa yang inklusif dan mempromosikan sikap positif terhadap penyandang disabilitas. Yang kedua, berkomunikasi dengan guru. Orang tua dapat berkomunikasi secara teratur dengan guru anak mereka untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan belajar anak mereka. Hal ini dapat membantu orang tua untuk mengidentifikasi area di mana anak mereka mungkin memerlukan dukungan dan akomodasi tambahan. Yang ketiga, orang tua dapat memberikan dukungan tambahan kepada anak mereka dengan menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan terorganisasi di rumah. Ini dapat mencakup menyediakan waktu khusus untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan kegiatan belajar, menggunakan teknologi bantuan, dan memberikan dukungan dan dorongan emosional. Dan yang terakhir, orang tua dapat mengadvokasi hak dan kebutuhan anak mereka dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Ini dapat mencakup menghadiri konferensi orang tua guru, bergabung dengan asosiasi orang tua guru, dan mengadvokasi kebijakan dan praktik yang mendukung pendidikan inklusif. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mezita Faizatun Nufus. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan kepada Dharma Mulia Eka. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dharma Mulia Eka Putri dengan NIM 23002008 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Olivia Hilmaningsih, yang mana pertanyaannya apa saja tantangan yang dihadapi orang tua dalam pendidikan inklusi serta bagaimana cara orang tua dapat mendukung pendidikan inklusi di rumah. Nah, tantangan yang dihadapi orang tua dalam pendidikan inklusi yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya.
Orang tua mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusia, yang dapat membatasi kemampuan mereka dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, keterlibatan aktif. Orang tua perlu terlibat aktif dalam proses pembelajaran anak-anak mereka, tetapi ini dapat menjadi tantangan karena mereka mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya yang cukup untuk melakukannya. Yang ketiga, ada kendala dalam mengakses sumber daya sekolah. Orang tua mungkin menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya sekolah seperti fasilitas yang ramah disabilitas atau sumber daya pendukung lainnya yang dapat kemampuan mereka dalam mendukung anak-anak yang berkebutuhan khusus. Cara orang tua dapat mendukung pendidikan inklusi di rumah. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Orang tua perlu meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan khusus anak-anak mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah atau organisasi pendidikan lainnya. Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran. Orang tua dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka, seperti menggunakan video pembelajaran interaktif atau kurikulum yang menekankan pengembangan keterampilan hidup mandiri. Yang ketiga, menggunakan sumber daya yang ada. Orang tua perlu menggunakan sumber daya yang ada di rumah untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus seperti fasilitas yang ramah disabilitas atau teknologi pendukung. Yang keempat, mengadakan komunikasi yang terbuka. Perlu mengadakan komunikasi yang terbuka untuk anak mereka dari mengatasi tantangan bersama. Yang kelima, mengintegrasikan dukungan emosional dan moral. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional dan moral kepada anak-anak mereka yang sangat penting dalam pendidikan inklusi. Dukungan ini membantu anak-anak merasa nyaman dan terdorong untuk belajar. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dharma. Mulia Eka Putri. Apakah ada teman? Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Olivia Manisi. Apakah paham dengan yang disampaikan oleh kelompok dan forum? Baik, terima kasih moderator. Saya dapat memahami jawaban dari kelompok dan teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari Nisa Agustina Nasution. Di sini saya akan menjawabnya, yaitu bagaimana cara masyarakat mengedukasi diri mereka tentang pentingnya pendidikan inklusi. Nah, sama seperti bagaimana cara orang tua tadi, agar mereka memahami pentingnya pendidikan inklusi ini. Jadi ada beberapa cara, yaitu masyarakat tersebut bisa melibatkan dirinya dalam kampanye edukasi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan. Nah, kampanye ini dapat melalui media sosial, acara seminar, atau bisa juga melalui diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi. Nah, yang kedua, bisa juga melalui kerjasama antar komunitas. Artinya ada kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, seperti program-program pendidikan inklusif yang ada di kota-kota yang ada. Nah, selanjutnya, itu bisa juga melalui guru dan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Artinya, guru dan tenaga kependidikan perlu dilatih untuk menghadapi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga pelatihan ini dapat membantu mereka dalam memahami strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung. Artinya, bagaimana cara masyarakat ini untuk mengedukasi diri mereka, yaitu dengan cara mereka melibatkan diri dengan masyarakat ataupun dengan sekolah agar mereka lebih memahami bagaimana pentingnya pendidikan inklusi ini. Baiknya itu dapat saya jawab. Baik, apakah ada tambahan jawaban dari rekan-rekan? Baik, silakan kepada
Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Devina Maharani dengan NIM 23002011 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Saya ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan bagaimana cara masyarakat mengedukasi diri mereka tentang pentingnya pendidikan inklusi. Nah, yang pertama yaitu menyadari hak-hak disabilitas. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak anak penyandang disabilitas. Ini termasuk akses pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu pelatihan untuk tenaga pendidik. Masyarakat dapat mendorong pelatihan yang baik bagi para tenaga pendidik agar mereka siap mengajar di lingkungan inklusif. Hal ini membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung bagi para siswa. Yang ketiga yaitu menciptakan ruang yang aman. Nah, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam menciptakan ruang yang aman bagi siswa, sehingga semua anak merasa diterima dan dihargai. Yang keempat yaitu dukungan finansial, yaitu memberikan dukungan finansial kepada anak-anak dan mereka dapat membantu membiayai pendidikan inklusi. Ini membantu sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang terakhir adalah pendidikan tentang perbedaan. Melalui pendidikan inklusif, masyarakat dapat belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, ini penting untuk membangun pemahaman dan toleransi di antara siswa. Mungkin cukup sekian Pak saya katakan, saya kembali ke... Baik, terima kasih kepada Devina Maharani. Selanjutnya, silakan kepada Elsa Fitriani. Moderator, sebelumnya perkenalkan saya Elsa Fitriani dengan 3003085 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan saya, yaitu bagaimana cara masyarakat mengedukasi diri mereka tentang pentingnya pendidikan inklusi. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua anak. Yang pertama, mengakses informasi yang akurat. Menyediakan media sosial, ikuti akun-akun media sosial yang membahas tentang pendidikan inklusi seperti lembaga pendidikan, organisasi disabilitas, atau tokoh pendidikan yang peduli dengan inklusi. Kemudian website resmi, kunjungi website Kementerian Pendidikan dan lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terbaru dan kebijakan mengenai pendidikan inklusi. Terus buku dan artikel. Baca buku dan artikel atau jurnal ilmiah yang membahas tentang pendidikan inklusi untuk memperdalam pengetahuan. Yang dalam kegiatan sosialisasi, yaitu workshop dan seminar. Ikuti workshop atau seminar yang membahas tentang pendidikan inklusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Lakukan diskusi kelompok, bergabung dalam diskusi kelompok masyarakat atau komunikasi yang membahas isu pendidikan inklusif. Terus kegiatan sukarela, ikuti serta dalam kegiatan sukarela yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Yang ketiga, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa Fitriani. Apakah teman-teman ada yang menambahkan jawaban? Baik, sepertinya tidak ada. Kami kembalikan kepada penanya, apakah merasa paham dengan yang dijelaskan oleh kelompok serta teman-teman yang ada di forum? Baik, kepada moderator dan yang sudah menjawab, saya dapat memahami. Saya cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nisa Agustina. Baik, diberitahukan lagi kepada teman-teman yang telah menambahkan jawaban, mohon dikirimkan ya jawabannya ke grup WhatsApp, karena nanti kalau teman tidak mengirimkan, otomatis tidak ada namanya di laporan hasil diskusi nantinya.
Baik, mungkin hanya itu hasil presentasi kelompok kami hari ini. Bila ada kesalahan dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin menanya nggak di screenshot lagi moderator. Ya, apakah ada teman-teman yang bisa membantu untuk screenshot pertemuan kita hari ini? Baik, biar saya saja teman-teman. Bagi yang belum aktifkan kamera, dipersilahkan aktifkan kamera terlebih dahulu. Kepada Nabila, Febriana, silakan aktif kamera. Rani, Febi, Hikmah, ya udah. Slide pertama, 1, 2. Lagi slide yang kedua. Bentar. 1, 2. Nah, sudah teman-teman. Terima kasih Elsa.